Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita sebelumnya telah memasuki masalah tentang kesunahan-kesunahan sebelum sholat. Ya, kesunahan yang ada pada waktu kita belum masuk ke sholat. Sekarang kita memasuki kesunahan allati fi athna'is sholat, yang di dalam sholat. Jadi kesunahan yang ada di dalam sholat. Dikatakan kathirah, banyak. Dan waqad taqaddam annaha tanqasimu ilal qismain, hayat wa ab'ad. Dan sudah dibahas sebelumnya bahwa sunnah di dalam sholat ini ada dua jenis, yaitu sunnah hay'ah dan yang kedua sunnah ab'ad. Bedanya apa sih? Kalau sunnah hay'ah, ketika kita meninggalkan sunnah hay'ah tersebut ya sudah hilang. Jadi hilang, lenyap gitu aja. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Baik kita meninggalkan itu karena sengaja ataupun tidak sengaja, seperti misalkan qunut subuh menurut mazhab Syafi'i yang merupakan sunnah ab'ad, atau tasyahud awal yang juga merupakan sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalkan sengaja atau tidak, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, kesunahan yang di dalam sholat ini apa aja? Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini hukumnya sunnah. Karena ada beberapa pemahaman orang yang mengangkat kedua tangan ini hukumnya wajib. Padahal enggak. Takbiratul ihramnya ini yang sunnah, ucapan Allahu Akbar di awal sholat ini yang wajib, yang merupakan rukun. Tapi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Satu-satunya takbir yang rukun itu cuma di takbiratul ihram, awal masuk sholat itu aja. Selebihnya seperti takbir mau rukuk, kemudian mau sujud dan seterusnya, ini hukumnya sunnah. Nah, sekarang mengangkat tangan ini di dalam sholat itu yusannu fi arba mawadhi', ada di 4 tempat. Ini juga banyak yang salah kaprah di sini. Karena mengangkat tangan pada waktu yang tidak disunahkan mengangkat tangan, bahkan bisa jadi makruh. Jadi 4 maudhi' atau 4 tempat, 4 posisi yang disunahkan kita mengangkat kedua tangan kita. Yang pertama inda takbiratul ihram. Yang pertama. Nanti penjelasannya akan kita rinci nanti. Yang kedua wa indar ruku'. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua waktu mau ruku'. Ya, Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin, kemudian surat, kemudian ruku'. Ini sunnah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga wa indal i'tidal. Dan ketika bangun dari ruku' atau i'tidal itu juga disunahkan mengangkat kedua tangan kita. Yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awal, waktu berdiri dari tasyahud yang pertama. Ya. Jadi berdiri dari tasyahud yang pertama, ini juga demikian disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa yafutu waktuha, dan hilang kesunahan mengangkat tangan ini bintiha takbir, dengan selesainya kita mengucapkan takbir. Ya, ketika kita selesai mengucapkan takbir ya sudah tidak usah. Misalkan kita takbir duluan tanpa mengangkat tangan, tidak perlu mengangkat tangan, tidak disunahkan lagi sudah. Wa qad jama'a ba'duhum sunanal lati fiha fi qawlihi irfa', dan ada ulama yang menyusunnya dalam satu syair
Nah, setelah mengangkat tangan ini, irfa yadaika wa biha fastaqbila. Angkat kedua tanganmu dan dengan kedua tanganmu tersebut fastaqbila menghadap ke kiblat. Ini. Waqshif wa farrik wasata muhadhiyan bil kaffi mangkiban wal ibhami udun. Waqshif dan terbuka menghadap kiblat dengan keadaan terbuka telapak tangan. Wa farrik, jari jemari ini bukan merapat jari jemarinya tapi agak merenggang. Ya. Wasatan muhadhiyan, tengah-tengah luruskan bil kaffi, telapak tangan ini mangkiban, bahu. Ya, telapak tangan ini diluruskan ke bahu. Jadi sejajar dengan bahu. Wal ibham udhun, dan ibu jari itu sejajar dengan telinga bawah. Ini ibu jari. Sejajar, bukan menempel. Bukan nempel, tapi sejajar. Kalau ditarik garis lurus ini sejajar. Kemudian wahnir ru'usa hadiya a'laha. Kemudian yang ini, ujung jari ini di atas ini. Sejajar dengan atas telinganya juga. Jadi posisinya seperti ini. Nah. Mubtadi'an birraf'i indal ibtida, munhiyan lirraf'i indal intiha. Jadi caranya takbiratul ihram itu, ya takbiratul ihram dari posisi berdiri tegak gini, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, barnya di sini. Bar ketika posisi kita sudah ada tangan kita di atas pundak. Nah, tangan kita di atas pundak, barnya baru selesai. Kemudian baru menempatkan ke dada kita. Ini kesunahan mengangkat kedua tangan di 4 posisi atau 4 tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangannya. Kemudian perinciannya mengangkat tangan ini, yang pertama inda takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram, fayabda raf'a indal ibtida takbir wa yunhihi bintihai. Tadi yang kita bahas. Waktu takbiratul ihram mulai takbirnya Allah, jadi mengangkat kedua tangannya ini ketika mulai takbir Allahu Akbar sampai di sini. Barnya di sini. Waktu rukuk fayabda rafa bibtida'i takbir. Waktu rukuk ya sudah bismillahirrahmanirrahim amin gitu. Rukuk Allahu Akbar, terus kemudian inhana, setelah sampai di sini kemudian menuju ke rukuk. Jadi Allahu Akbar. Ada juga mengatakan, kalau di sini dikatakan inhana madat takbir ila istigrarihi fir rukuk. Jadi Allahu Akbar. Jadi pas posisi rukuk baru berhenti barnya. Tapi di dalam kitab lain Allahu Akbar baru kemudian rukuk. Ada 2 versi. Kemudian yang ketiga wa indal i'tidal. Bangun dari rukuk, yang pasti i'tidal itu bangun dari rukuk. Fayabda raf'a wa tasmi'a ma'ibtida'i raf'i ra'sihi. Dimulainya sami Allahu liman hamidah, di posisi kepala kita, posisi bentuk tubuh kita. Jadi ketika mengangkatnya itu sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah. Indal i'tidal fayabda raf'a wa tasmi'a ma'ibtida'i raf'i ra'sihi wa yamudduhu ila an yantasib, sampai berdiri tegak baru hamidah di sini. Fa idan tasaba arsala yadaihi. Jadi ketika rukuk sami Allahu liman hamidah, tegaknya sampai begini, kemudian sunnah arsala yadaihi. 2 tangannya diluruskan di sebelah pinggang. Nah. Kemudian yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awal. Waktu berdiri dari tasyahud awal. Fayabda raf'al yadaini inda usulihi ila haddi aqalli ruku'. Memulai takbir memulai mengangkat kedua tangan kita inda usulihi ila haddi aqalli ruku', ketika badan kita posisi sudah hampir mencapai atau posisi
minimal rukuk. Itu baru mengangkat tangan. Jadi posisi minimal rukuk ini, minimal rukuk itu mana sih? Minimal rukuk itu adalah kita membungkukkan badan kita sampai sejarak tangan kita nyampe ke lutut. Ini minimal rukuk. Jadi tangan kita nyampe ke lutut, ini minimal orang rukuk. Ya. Nah, kemudian sampai minimal ya, batas minimal orang rukuk itu ya kira enggak sampai jejak gitu enggak, tapi rada bungkuk titik. Nah, kemudian setelah itu mulai mengangkat tangannya. Mulai mengangkat tangannya fayabda rafal yadaini inda wusuli ila hadil agar rukuk. Mulai mengangkat tangannya ketika di posisi rukuk, minimal rukuk. Nah, minimal rukuk tadi kita bahas tangan nyampe ke lutut, membungkuk tangan nyampe ke lutut, itu minimal rukuk. Wa yunhiyat takbira ma'arraf iyadaihi idan tasaba. Sampai takbir ini sambil mengangkat kedua tangannya juga sama, sampai posisi jejak berdiri, tegak berdiri, Allahu Akbar, baru kemudian naruh di dadanya. Ya, kemudian baru naruh di dadanya. Ini 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Banyak kita lihat itu orang-orang yang kadang-kadang mengangkat kedua tangan di waktu yang tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, ini banyak kejadian kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Ya, maka hukumnya adalah makruh. Ya, karena tidak disunahkan. Nah, kemudian kesunahan yang ada di dalam sholat yang lain adalah yang kedua, wad'ul yad yumna ma'a asabi'ihima ala ku'il yusra. Menaruh tangan kanan dengan jari jemarinya di atas ini pergelangan tangan kiri. Gobidan laha menggenggam tangan pergelangan tangan kiri. Ya, pergelangan tangan kiri. Kemudian asfala sadri, di bawahnya dada. Di bawahnya dada, ada ulama mengatakan juga di sebelah kiri di arah jantung. Ini yang disunahkan dan ini ada riwayat dari Imam Ali. Kemudian menggenggam ininya. Ini pergelangan ini. Atau dinamakan ku. Ku ini huwal azam alladhi yali ibhamil yad wasa'id. Ini pergelangan. Ini namanya ku. Nih. Faku'un yali ibhama yadin wa ma yali li khizri kursu'. Kalau ini namanya kursu'. Warusukh ini rusukh. Ini di bahasa Arab ini setiap jengkal itu ada namanya dewi-dewi. Bahkan di wajah kita ini ada 20 rambut kalau di dalam bahasa Arab penamaannya kan. 20 rambut. Bahasa Arab ini luas memang, bahasa yang luas banget. Ya, bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila maudhi'i sujud, memandang tempat sujud. Sunnah yang ketiga adalah memandang tempat sujud. Walau sholat khalfal Ka'bah, walaupun sholat di belakang Ka'bah, au khalfa Nabi, fayandur ila maudhi'i sujud mutlaqan. Maka memandang tempat sujud, walaupun di belakangnya Nabi atau di belakangnya Ka'bah, maka tetap memandang tempat sujud. Tapi ini ada pendapat lain di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa kecuali kalau misalkan posisi kita di depan Ka'bah dan kita bukan orang penduduk Mekah, maka disunahkan kita untuk memandang Ka'bah. Ya, disunahkan kita untuk memandang Ka'bah. Dan disebutkan di sini tadi. Selain penduduk Mekah, jadi memandang Ka'bah itu selain penduduk Mekah. Kalau misalnya penduduk Mekah, maka tetap sama, memandang tempat sujud. Kecuali illa inda qaulihi illallah fayandur ila muhallalati illa yusallima. Kecuali ketika mengucapkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan menggenggam di jari telunjuknya ini kita memandang, pandangan kita ke jari telunjuk kanan sampai salam. Nah, jadi selama proses sholat, mulai dari takbir sampai tahiyat akhir, itu memandang tempat sujud. Kecuali ketika asyhadu an la ilaha illallah, pas ketika illallahnya
kita memandang jari telunjuk kita, sunnah ini, memandang jari telunjuk kita dan jari telunjuk tidak digerakkan sampai salam. Nah. Kemudian yang keempat, fathu basarihi wa adamu taghmidhihi tawala salatihi. Sunnah untuk membuka matanya dan tidak memejamkan mata sepanjang sholat. Kecuali, ada pengecualian, kecuali dan bahkan bisa jadi wajib kalau misalkan di depan kita ada gangguan. Misalkan kita lagi sholat ternyata di depan ada perempuan yang bukan mahram kita, ayu bisa. Terus ya merem. Kayak di Mekah gitu itu kan tawafnya campur toh. Kalau di Mekah ini tawafnya campur. Nah kalau tawafnya campur kayak gitu gimana? Ya wes kita merem. Kalau memang di depan kita itu ada perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan luar negeri, Masya Allah kayak Lebanon, orang-orang Lebanon atau Lubnan, ini kalau bahasa Arabnya Lubnan, bahasa Inggrisnya kan Lebanon. Ini terkenal dengan kecantikannya, orang-orang Arab paling cantik. Nah kita sholat, mandeng Ka'bah, kalau lewat aja gak situ mandeng Ka'bah kan. Mandengnya malah mandeng itu perempuan. Nah terus gimana merem kalau kayak gitu? Posisi gitu merem. Malah diwajibkan merem kalau seperti itu kondisinya. Nah, tapi sunnah memejamkan mata, ini kan wajib ya, memejamkan mata kalau ada hal yang diharamkan. Sunnah memejamkan mata idza kana amamahu ma yushkiluhu. Kalau misalkan ada kayak sekarang ini lagi sepak bola gitu, ada TV nyala, lagi siaran Piala Dunia, maka disunahkan memejamkan kalau itu posisinya. Kecuali tadi itu kalau masalah perempuan yang bukan mahramnya, maka hukumnya wajib untuk memejamkan matanya. Itu. Ini kita sampai yang keempat, insya Allah akan kita lanjutkan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakana fi dinna wa hadin sallallahu Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.